Hello everyone, I'm just running. It's really was and you're watching a real weekly vlog. Minggu ini adalah minggu yang cukup santai untuk pekerjaan. Minggu yang cukup huru-hara untuk percintaan. Dan enggak juga sih, endingnya tetap happy ending. So, mari kita langsung masuk ke hari pertama dari Senin. Minggu ini gue mulai berlari, mulai hari Senin. Gue itu lari startnya di berapa kilo ya kemarin tuh? 3,5 kilo kalau nggak salah. Oh bukan, sorry. Gua mulai lari itu mengawali dengan 2,9 kilo dengan pace 7,52. Lumayan lah ya, not bad untuk seorang pemula. Lari cuma di sekeliling-keliling dekat rumah aja. Paginya lari, terus berangkat ke kantor lebih pagi karena jelas bangun lebih pagi untuk lari. Terus berangkat juga pasti lebih pagi dan gak telat. Dan hari itu gua sarapan roti O yang bekelin Tiara. Enggak dibekelin sih, lebih ke dibawain waktu dia main ke waktu dia main ke rumah. Kan dia tuh main ke rumah gua hari Jumat. Jadi sudahlah, jadinya tinggal dibawa rotinya. Sebenarnya itu rotinya separuh dimakan sih, terus gue simpen. Kelupaan, Sabtu Minggunya kelupaan. Ya udah, akhirnya dibawa di hari Senin, kita makan di kantor gitu. Di kantor masih cukup santai karena terakhir kan baru beres ngirim unit tuh. Sebenarnya ada project yang masih ke hold karena pengajuan material belum jalan. Jadi masih cukup santai di hari Senin hari itu. Terus siang atau sorenya gitu gue lupa, ntar gue cek dulu ya. Itu sorenya jam 3 nih, jam 3 hujan es di kantor. Gua baru pertama kali ngerasain sensasi hujan es. Selama ini belum pernah, dan jujur agak mengerikan sih, soalnya kan cukup berisik ya, dan geruduk geruduk gue lihat apa gitu kok hujan. Tapi kalau hujan intensitas yang lebat gitu biasanya kan kayak ya udah aja lah ya. Tapi ini kayak keras banget gitu. Pas gue cek ngeliat jendela, pas gue lihat kelotak-kelotak gitu loh, kayak ada sesuatu yang jatuh, sesuatu yang terjun dari atas. Apa sih terjun? Ya pokoknya jatuh dari langit gitu. Pas gue lihat ternyata ya itu si es nggak bongkahan sih, lebih ke ya segini lah nih. Ini segini jatuh. Setelah itu sorenya juga nggak lama setelah itu, kayak jam 4:30 pokoknya waktu mau pulang. Terus gue nggak bisa absen gara-gara mati listrik tuh, sebel banget gue. Memperlambat gue pulang. Gue pulang ada kali jam 5:15 apa. Gue mau absen nggak bisa. Gue udah pakai tethering HP sendiri juga nggak bisa karena hujannya terlalu kencang, dan hujan es kali mungkin mengganggu listrik dan sinyal, mungkin kena trafo atau tower, nggak ngerti lah pokoknya. Jadi pulang telat di hari itu. Terus di hari
Selasanya sudah mulai mengerjakan project Sari Pacific, tapi yang santai. Project Sari Pacific pemasangan junction box gitu. Gue minta tolong anak produksi satu untuk masangin kayak terminal blok. Terus sudah selesai pasang terminal blok, pasang si junction boxnya ke unit. Udah. Hari Selasa pun cuma kerjakan itu, 2 unit kita kerjakan, bantu sih, lebih ke supervisi. Gue cuma mengarahkan untuk pasang di sini, pasang di sana gitu. Nanti persis di sini, persis di sana, terus sambil gue tinggal udah. Hari Rabunya kembali berlari. Hari Selasa tadi rest day. Hari Rabu kembali berlari. Just finished my 3K run. Capek. Udah baik. Nah, yang hari Rabu ini itu tadi baru hari Rabu tuh yang 3,5 kilo, lari 3,5 kilo, pace-nya lebih lambat, 9,27 pace-nya. Padahal jaraknya lebih jauh. Oh, mungkin gara-gara jaraknya lebih jauh ya, jadi pace gue semakin menurun. Average pace-nya cuma 9,27. Terus setengah jam dapat 3,5 kilo. Ya, lumayan lah untuk orang yang sekedar cari sehat. Ini rutenya juga gue screen record, jadi kalian tahu rute mana aja yang gue lalui. Masih muter-muter. Mungkin minggu depan gue mau ngambil rute yang jauh, yang coba 5 kilo kalau gue bangun jam 5 itu. Kalau bangun di atas atau enggak udah mendekati jam 6, paling ngambilnya rute-rute dekat lagi. Terus di hari Rabu, gue nggak ingat pekerjaan apa yang gue lakukan. Kayaknya sih cuma sekedar instalasi kabel kali. Instalasi kabel untuk unit Sari Pacific juga. Kayaknya ini nggak ada footage-nya. Hari Rabunya itu gua juga janjian sama Tiara mau main untuk karaokean kan. Terakhir dia bilang mau main yuk kemana karaokean gitu. Cuma karena gantinya kemarin tuh yang hari karaokean tuh rencananya yang hari Jumat kemarin kan dia main ke rumah gua. Awalnya dia mau ngide main ini karaoke gitu, cuma gua main ke rumah aja gitu. Ya udah jadinya cuma ini mukbang. Nah, di hari Rabunya itu jadi Tiara tuh kan treatment, ngabarin dia kan masuk pagi, pulang tuh jam 3 gitu. Terus dia treatment dulu sambil nunggu gue pulang kan jam 5. Habis itu udah, karena kita janjiannya kan ketemu di The Mall awalnya. Ya udah deh. Terus gue pikir udah mau jam 5 nih, hujan lagi soalnya Tiara bilang jam 3 itu apa namanya? Nggak hujan, Margonda kan pasti gue lewat Margonda, jadi ya sudah. Pas mau jam 5 ya seperti biasa Citerap mendung lagi, bahkan sempet hujan gede. Terus jadinya bentar ya. Terus jadinya ya udah, dia minta gua mampir ke tempat treatmentnya. Gue inget namanya tuh Jasper apa gitu, Jasper Klinik atau apa. Udah deh. Terus dia minta tolong jemput di sana karena dia nggak bawa cash buat bayar parkirnya.
bayar parkirnya. Udah akhirnya gue dateng, numpang sholat, terus ya udah ternyata dia udah selesai treatment facial kalau nggak salah dia, facial doang. Habis treatment, ya udah ketemu kita, terus kita konvoy, anjay 2 motor doang, konvoy ke arah The Mall gitu. Sampai The Mall nanya pada lapar nggak, kamu lapar nggak, gini gitu, lapar. Akhirnya kayak mau makan di tempat karaoke-nya aja di Inul Vista, by the way, di tempat karaoke-nya atau di Gokana, di sekitaran situ. Terus gue kayak stuck gitu loh, kayak stun gitu. Aduh, makan di sini atau di luar ya? Makan di sini atau di luar? Keputusannya diambil Tiara karena gue bener-bener stun, gak tahu gue harus ambil keputusan apa saat itu. Beruntung dia backup gue, jadi gak bisa tuh gue yang tiba-tiba atau spontan gitu. Kayak ya itu kenapa gue tuh kalau berkunjung atau enggak berencana ke sesuatu tempat tuh butuh persiapannya. Kayak misalnya mau makan di mana, segala tempatnya, tempat parkirnya gimana. Misal di luar mall ya, tempat parkirnya gimana, menunya apa aja, terus jadi lihat harganya berapa, terus kayak lihat ya macam-macam gitulah, prepare ke sana. Jadi banyak pertimbangannya dulu gitu. Nah kalau pacarku tersayang ini tidak, dia itu kesini sat mungkin karena dia pengalamannya sudah cukup banyak ke mana-mana, pengalaman mainnya cukup banyak, jadi ya udah aja langsung sat. Cuma gue yang dihadapkan pada situasi saat itu bingung harus menimbang nih, kayak aduh makan di sini lebih worth it atau enggak ya, atau mending makan di luar gitu. Terus akhirnya keputusannya makan di luar deh, cari makanan yang ada di luar, kita makan di Gokana gitu. Cantik banget, cantik banget. Wah, kita di Jepang. Di Gokananya juga sepi. Udah lama gue nggak makan ke Gokana. Terakhir kali gue ke Gokana itu waktu SMA kalau nggak salah, bareng geng-gengan SMA dulu, namanya Shaikir, anjay, lucu banget namanya. Kayak geng-geng zaman dulu yang klasik, cuma ngambil nama-nama depan gitu disusun gitu loh, Shaikir gitu. Terus ya udah deh. Di Gokana pesen, aduh menu yang gue pesen apa ya, gue udah lupa jujur. Dan konten makan di Gokana juga ada di di Koncin. Jadi nggak ada di sini, gue cuma ceritakan sekelebat aja. Terus beresnya karaokean kita di sana, menyenangkan sekali. Karaokean juga ada kontennya di di Koncin. Seru banget karaokean, 2 jam kita karaokean. Dan gue udah bikinin playlist gitu loh buat di Spotify. Kita list kayak lagu apa aja yang kemungkinan atau mau kita nyanyiin nanti waktu kita karaokean gitu. Terus ya udah deh, di list, abis di list pilih dari sana kebanyakan gitu. Terus sudah setelah karaokean kita pulang, udah cukup malam tuh. Jam berapa ya? Jam 10-an kurang lebih, 10 jam 11 kalau nggak salah. Sudah di hari Rabu sudah selesai. Di hari Kamisnya di pekerjaan melanjutkan instalasi kelistrikan AHU untuk Seri Pacific tuh. Material sudah ada semua, langsung gua tarik untuk blower, untuk fan cooling juga. Abis itu sama lampu-lampu gue tarik, semuanya sudah aman, terkendali, beres. Abis itu di hari Kamis juga gue iseng out of nowhere bawa keyboard, padahal keyboard mechanical gue juga rusak. Gue mikirnya kayak bisa kali ini bawa keyboard mechanical buat
Sebenarnya nggak ada tujuan buat gaya-gayaan, tapi buat mempermudah aja. Cuma setelah gue pakai, karena saat gue press keynya nggak kepencet beberapa kali, terus jadi kayak bete sendiri. Akhirnya ya udahlah, nggak usah, bawa pulang lagi. Sekarang udah disimpan lagi. Disimpan di mana ya? Ya pokoknya udah disimpan lah. Udah di hari Kamis cuma begitu doang. Tidak banyak yang dikerjakan, cuma ngerjain AHU tadi. Terus kita lanjut ke hari Jumat. Hari Jumat gue juga berlari lagi. Hari Jumat tuh dapat berapa kilo ya? Ntar ya. Hari Kamis. Hari Jumat, let me check nih hari Jumat. Hari Jumat. Jumat itu ini bukan? Ini Kamis. Oh, Jumat cuma dapat 2 kilo. 2 kilo pace 758. Karena lebih siang bangunnya, jadi dapat larinya cuma sedikit, cuma sebentar, berapa menit doang tadi tuh. Cuma 16 menit, 20 menit pun gak ada. Tapi tetap berlari, tidak apa-apa. Untuk membangun konsistensi begitu, sama kayak bikin video ini, sama kayak live streaming juga kadang-kadang sih on off gara-gara ya main. Ya gitu deh. Terus hari Jumatnya itu gua jajan It Takes Two karena rencananya It Takes Two tuh kan game multiplayer gitu ya, bisa dimainin berdua, dan gua rencana mainin lagi sama Tiara karena sebelumnya waktu gua gaming date di gaming space gitu, di salah satu gaming space Depok namanya Valhalla Arena atau apa gitu. Terus kita main It Takes Two di sana, jadinya seru deh begitu. Terus kayak, kamu mau nggak main ini gitu? Jadi pengen main ini gitu. Aku beli deh nanti. Beli PS-nya. Kan gue main di PS by the way waktu itu. Nggak, bukan PS-nya, gamenya aja. Nanti beli di Steam, terus ya udah kita mainin berdua nanti, main di rumah gitu. Ya udahlah, jajan lah itu. Terus hari Jumatan setelah Jumatan mampir beli nasi padang untuk makan siang. Hari itu bertemu Tiara lagi ke Pesona Square untuk nonton bioskop, membayar reward gua. Jadi tuh gua men-challenge diri gua sendiri kalau misalnya dalam seminggu itu gua full, nggak full sih, ya full deh hitungannya, lari res gitu. Itu kita mau nonton ke bioskop gitu. Akhirnya ya udah deh, karena berhasil berlari dan res, nonton deh di bioskop. Kita nonton Venom apa ya judulnya, pokoknya Venom lah. Gue cukup menikmati plotnya Venom, filmnya bagus. Gue nggak ada yang menurut gue film jelek lagian, ya menarik untuk ditonton. Penuh dengan aksi, si Venomnya lucu. Ya keren lah pokoknya. Segitu aja untuk Venom. Terus makan Golden Lamian juga. Pertama kalinya gue mencicipi Golden Lamian, ternyata mie-nya tebal dan kenyal dan asli bikin kenyang banget. Tapi sayangnya menunggunya lama sekali, nggak bisa cepat. Ini karena dia handmade kali ya, jadi dibuat langsung di sana, jadi agak lama. Ya gitu deh, minusnya lama aja Golden Lamian itu, padahal sepi. Dan ada beberapa menu yang
diganti karena kualitasnya udah berkurang. Emang karena kita pesannya malam juga sih. Jadi ya, nah mungkin kalau kita pesan kayak jam-jam makan mungkin fresh dan enak, tapi nunggunya tetap lama pasti. Ya, sudahlah gitu. Terus pulang juga sudah gelap lagi mallnya karena kita nonton hampir teater terakhir. Tapi setelahnya masih ada beberapa ini sih apa namanya? Beberapa teater yang lebih malam lagi. Coba kita salah satu teater malam. Jadi pulang sudah gelap mallnya begitu. Terus di hari Sabtu ini adalah sedikit drama yang terjadi setelah merasakan sepertinya hubungan ini terlalu baik-baik saja. Tapi bukannya bermaksud nyari drama. Tapi di hari Sabtu Tiara kan masuk juga tuh, masuk siang dia jam 3 kalau nggak salah, dia masuk jam 3 apa jam 2 ya, lupa deh. Pokoknya masuk siang. Terus begitu jam pulang, pokoknya ada banyak cerita di hari itu yang gue ceritain ke Tiara lah intinya. Setelah itu at the end of the day gitu, di penghujung hari nih ada sesuatu cerita yang mau gue ceritain ke dia gitu, soalnya berkesinambungan. Ya udahlah, akhirnya gue sangat excited tuh mau ceritakan ke dia, kayak kabarin nanti kalau pulang ya, kalau sampai rumah kasih tahu ada yang mau aku ceritain gitu. Udah habis itu dia pulang, tapi sedikit lebih lama dari biasanya dan gak ngasih kabar gitu. Gue pikir apakah macet, apakah hujan atau gimana, ya udah aja kan. Soalnya gue nungguin karena mau cerita gitu rencananya. Tapi ternyata dia mampir ke rumah temannya, ada temennya ngajakin nongkrong. Jujur karena udah malam, pikiran gua cukup khawatir dia ngabarinnya waktu udah di tempat. Kenapa? Gue cuma mempertanyakan kenapa nggak ngabarin gue dulu gitu. Ya udah saat itu begitu tahu, begitu tahu dia main, maksudnya ngabarinnya aku lagi main ya gitu, ngabarinnya lagi main, bukan ngasih tahu dari awal aku nanti mau main gitu. Gue nggak tahu apa bedanya, tapi saat itu cukup mengganggu gue gitu, perasaannya nggak enak deh pokoknya. Bukan perasaan yang harusnya kan ya udah aja gitu, namanya dia punya waktunya, terus mau pakai waktunya untuk kesenangan yang lain harusnya nggak apa-apa. Di sisi lain melarang dia sebenarnya, cuma agak mempertanyakan aja kayak kenapa nggak ngabarin gue dulu gitu. Terus mungkin karena gue moodnya juga lagi tidak stabil saat itu ya, jadi reply gue ke dia setelahnya juga aneh-aneh yang nggak mungkin sih, emang kelihatannya men-trigger dia juga kali. Ini gara-gara dia kan ngasih pub, terus pas di pub di depan dia kayak POV-nya gitu lagi nongkrong, depannya cowok semua gitu. Dan ya udah, intuisi gua sebagai laki-laki kan cuma pengen, karena gua nggak ada di sana juga, gue cuma pengen ngingetin aja kayak hati-hati gitu. Gue nggak tahu harusnya gue ngucapin ini atau enggak, padahal dia udah berteman sama teman-temannya itu udah lama juga, harusnya udah kenal juga sih. Terus ya udah tuh, karena perasaan gue nggak enak, padahal tuh hari Sabtu loh, malam Minggu. Biasanya tuh gue begadang main PUBG sama anak-anak, tapi saat itu nggak tahu moodnya nggak ada, anak-anak juga nggak ada deh. Apa gue sengaja mengkhususkan, maksudnya nggak mau main deh, gue mau nyeritain sesuatu yang penting ini ke Tiara, tapi Tiaranya nggak bisa
lagi nggak bisa buat dengerin ceritanya gitu. Terus jadinya udah males deh, tidur lah gue cepet. Akhirnya gue merangkai kata tentang apa yang gue rasa saat itu ke Tiara, berharap ya seenggaknya berharap dia tahu apa yang gue rasain gitu. Even gue nggak tahu apa yang gue rasain saat itu. Ya udah, habis itu hari Minggunya kan kita emang udah janjian juga mau ketemu. Kita kan mau main It Takes Two tadi yang udah gue beli di hari Jumat. Ya udah, pas main ke rumah, gue kan jemput ke rumahnya dia dulu. Untuk pertama kalinya tuh, nggak pertama kali sih, maksudnya pas jemput dia ada sedikit obrolan sama bokapnya lah, dan ya cukup baik lah setidaknya responnya gitu. Semoga ini awal yang baik gitu. Nah, terus waktu jemput, akhirnya barulah gue ceritakan apa yang mau gue ceritakan di hari Sabtu. Kan tadi gue bilang mau cerita tapi dianya lagi main. Ya udah, akhirnya gue ceritain dulu deh ke dia. Dan sambil ngebahas soal permasalahan itu tadi, kayak kenapa nggak dikabarin gini gitu. Terus ada bahasa-bahasa gue yang mungkin men-trigger dia. Soalnya paginya gue telepon dianya agak tinggi nadanya, agak sensi. Padahal gue merasa baik-baik saja. Jadinya gue nggak tahu dia kenapa. Ya sudah, akhirnya kita obrolin. Gue cuma pengen, intinya sebenarnya sih gue cuma pengen dikabarin aja sebelum dia beraktivitas gitu loh. At least kasih tahu dulu, jadi biar gue nggak kaget. Dan dia ngabarinnya tuh cuma sekedar nanti aku main ke rumah temen ya, cuma nggak nyebutin spesifik temennya siapa. Ya kan nggak apa-apa kali cerita ke pacar sendiri dengan sedikit lebih detail. Ya namanya juga baru, jadi gue harus memaklumi, dan dia pun juga untungnya memaklumi kebiasaan gue yang jeleknya gue ya. Kalau jeleknya gue tuh ya tadi overthinking. Harusnya kan gue bisa nanya sendiri, maksudnya langsung to the point nanya ke dia kayak main sama siapa, pulangnya nanti jam berapa, kalau gue masih mau lanjut cerita itu. Cuma ya moodnya karena dan perasaannya terlanjur nggak baik, harusnya sih jangan kalah sama mood ya. Mungkin nextnya kali gue harus perbaiki untuk diri gue sendiri, biar biar sama-sama enak aja, biar sama-sama berkontribusi untuk hubungan yang lebih baik gitu, biar sama-sama paham yang penting. Enaknya sih waktu ada problemnya kita ngobrolnya baik-baik, dan jalan keluarnya ada sih. Maksudnya nggak selamanya gua akan bad mood kayak gitu, atau nggak feelingnya nggak enak. Feelingsnya nggak enak, perasaannya tuh nggak enak, kayak entah marah, entah cemburu. Jujur sampai detik ini gue masih nggak ngerti yang gue rasain tuh apa. Apakah gue cemburu gara-gara dia main banyak cowoknya, atau gue kecewa atau marah gara-gara dia main gak ngabarin gue dulu. Nggak tahu, gue masih nggak tahu tuh apa. Tapi ya udahlah, biarin. Mungkin nextnya bisa, kalau emang ada sesuatu yang mau ditanyain ya gue tanyain ke dia aja langsung. Tapi ini nih baru keingetan, ada nggak enaknya juga kalau misalnya lagi nongkrong ditanya-tanyain gitu, kan kayak risih juga nggak sih? Nggak tahu deh, nanti coba tanya Tiaranya deh. Atau nggak, waktu yang kalau kamu nonton ini coba tolong dijawab. Aku takutnya kamu tuh risih kalau aku tanya-tanyain gitu. Misal lupa ngabarin, terus ya udahlah aku aja yang banyak bertanya gitu biar kamu banyak menjelaskan. Aku takutnya kamu risih, kan lagi nongkrong tuh. Coba tolong dijawab ya. Sudah, habis itu semua baik-baik saja, berjalan baik-baik saja. Hari Minggunya Tiara main ke rumah, kenalin ke ibu, karena ibu yang di rumah. Hari itu gua nge-setup PC gua copotin, gua taruh luar karena kita main di luar kamar. PC kan ini posisi di kamar nih. Ini PC ini gua taruh luar biar kita bisa main bareng. Habis itu udah deh.
It's so fun main It Takes Two-nya. Terus Tiara juga makan di sini, makan siang di sini. Abis itu habis makan di sini. Oh, Tiara juga nyicipin asinan yang pernah gua fotoin. Wah, banyaklah aktivitas yang dilakukan waktu di rumah. Dan aktivitas hari Minggu itu gue benar-benar full happy karena ada nyokap di rumah, ada Tiara di rumah, dan nyokap gue alhamdulillahnya cukup welcome sama Tiara gitu. Jadi menyenangkan lah melihat orang-orang yang gue sayangi berkumpul gitu di rumah. Ada nyokap, ada pacar. Ya udah, main deh kita. Jujur ya, gue nggak pernah ngelihat nyokap welcome itu loh. Biasanya nyokap kayak gitu tuh cuma kalau ada temennya aja, temen pengajian yang entah di Depok atau di Jakarta main ke rumah ini, atau saudara gitu yang main. Jadi kayak ya semoga ini tanda baik dari ibu buat Tiara gitu. Dah, segitu aja. Gak usah banyak-banyak lah cerita buat hari Minggu. Biar gue aja yang menikmati hari itu dengan sangat happy. Dan Tiara juga harusnya sih dia menyadari dan merasakan kalau dia sangat diterima di sini. Oke, segitu aja. Sampai ketemu di weekly vlog selanjutnya. Yang mau like, yang mau di subscribe boleh subscribe buat bantu naikin koncin. Kita akan naikin koncinnya kalau udah 1000 subscriber. It's real passion. See you next vlog. Bye.